wabarakatuh. Perang kemerdekaan tak bisa lepas dari bambu runcing. Senjata tradisional yang dibuat dari bambu yang ujungnya diruncingi telah dikenal luas. Senjata ini sudah mulai dipakai dalam ketentaraan semenjak pendudukan Jepang. Mereka memperlakukan bambu runcing layaknya senjata bayonet. Nah, berikut ini bambu runcing senjata Kiai Subki Parakan. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Pada tanggal 19 Desember 1948 adalah hari penyerbuan Belanda ke Yogyakarta. Maka soal bambu runcing harus juga dibahas. Bahkan ketika nanti memperingati peristiwa penting lainnya, misalnya ketika Kolonel Sudirman berhasil mempecundangi pasukan Inggris di Ambarawa, dikenal dengan Palagan Ambarawa, 15 Desember 1945. Ternyata semangat heroisme pejuang saat itu juga terkait dengan soal bambu runcing. Maka ketika memperingati peristiwa bersejarah tersebut, pada sisi lain memang tidak juga bisa terlepas dari kenangan atas jasa para pejuang Laskar Hizbullah dan para ulama. Bahkan khusus untuk soal penggunaan bambu runcing, maka dipastikan akan terkait dengan peran dari Kiai Haji Subki Parakan. Dari Pondok Pesantren Parakan, letak pesantren ini berada di kota sejuk Temanggung dan tak jauh dari salah satu markas tentara Belanda yang berada di Ambarawa. Saat itu, kaum muslim, khususnya para pejuang, sangat percaya akan tuah dari bambu runcing bila sudah didoakan oleh Kiai Subki. Bahkan saking terkenalnya, massa rakyat beramai-ramai mendatangi pesantrennya. Jalur kereta api kini rutenya sudah dimatikan. Yang menuju kawasan Temanggung kala itu selalu penuh disesaki penumpang yang membawa sebatang bambu dengan panjang 2 meter yang ujungnya diruncingkan itu. Mereka datang untuk meminta karomah dari kiai tersebut. Tak hanya para santri pesantren saja, orang tua mereka juga mendorong agar putranya yang menuntut ilmu di pesantren agar membuat bambu runcing yang nantinya akan disuguhkan atau didoakan kepada Kiai Subki. Pesantren Parakan ini tentu saja segera menjadi tujuan para pejuang yang datang dari seantero Jawa yang ingin memenangkan peperangan. Dan tak hanya soal doa untuk bambu runcing, di antara mereka tak lupa juga banyak yang meminta agar tubuhnya bisa kebal tusukan dan sebatan senjata tajam. Dari kisah yang beredar di kalangan mantan pejuang Hizbullah, karomah bambu runcing Kiai Subki mulai terkenal saat menjelang pertempuran Ambarawa. Pada suatu pagi, sesuai mengajar santrinya, Kiai Subki berdiri di tengah halaman sembari memegang sebilah geranggang. Tiba-tiba tepat di atas langit pesantrennya melintaslah pesawat Belanda yang saat itu memang sangat ditakuti pejuang kemerdekaan. Pesawat itu oleh para pejuang diberi julukan Cocor Merah karena bagian depan pesawat tersebut dilumuri cat berwarna merah. Nah, karena kesal terhadap pesawat itu,
Tiba-tiba saja Kiai Subki mengangkat bambu runcing yang dipegangnya, seraya mengarahkan ujung runcingnya ke arah pesawat cocor merah yang tengah melintas di atas kapalnya. Allahu Akbar, kata Kiai Subki sembari mengarahkan bambu runcingnya. Anehnya, entah karena apa, setelah takbir diteriakkan dan bambu runcing diarahkan, pesawat cocor merah tiba-tiba terlihat oleng. Tak hanya itu, pesawat pengebom itu kemudian menukik kencang ke arah bumi. Semua santri pun terkesima. Dan beberapa jam kemudian datang laporan dari para pejuang yang menyatakan bahwa ada pesawat cocor merah yang terjun ke rawa pening. Katanya pesawat itu mengalami gangguan mesin, sehingga pesawat pun jatuh terjebur masuk ke dalam rawa. Kisah inilah yang kemudian meluas. Menteri Agama di era Presiden Soekarno, Kiai Haji Saifuddin Djuhri pun mengisahkan berbondong-bondong barisan-barisan laskar dan TKR menuju ke Parakan, sebuah kota kawedanan di kaki dua gunung pengantin Sindoro dan Sumbing. Di antaranya yang paling terkenal adalah Hizbullah di bawah pimpinan Zainul Arifin, Barisan Sabilillah di bawah pimpinan Kiai Haji Maskur, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo, Barisan Banteng di bawah pimpinan DR Muwardi, Laskar Rakyat di bawah pimpinan Insinyur Sakirman, Laskar Pesindo di bawah pimpinan Krisu Banu, dan masih banyak lagi. Kiai Haji Saifuddin Djuhri, yang juga ayah dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, bahkan sempat mengantarkan para terkemuka seperti Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, Kiai Haji Zainul Arifin, dan beberapa petinggi negara untuk datang ke Parakan. Sejak itulah Parakan di dalam masa Perang Kemerdekaan dikenal sebagai kota Ganggrang atau bambu runcing. Semangat perjuangan kaum santri melawan penjajah yang dicirikan melawan tentara Inggris dan Belanda sekutu saat itu memang bergaung dengan hebat. Tak peduli tua, muda, atau anak-anak, mereka ingin pergi berperang. Kalau tidak punya senjata api seperti senapan atau pistol, mereka akan membuat bambu runcing. Dan agar lebih percaya diri, mereka membawa senjata tradisional geranggang ini ke Kiai Subki untuk didoakan. Maka pada saat itu jangan heran bila di rumah sederhana para santri yang kebanyakan masih terbuat dari bambu, selalu tersimpan bambu runcing yang telah didoakan Kiai Subki itu. Di atap langgar, di bawah genteng, pasti terselip beberapa bilah bambu runcing. Juga di rumah para santri, di antara dinding bilik bambu juga terselip bambu runcing. Jadi, tampaknya kaum santri saat itu sudah merasa harus siap bertempur ketika tentara penjajah datang ke lingkungan atau rumahnya. Bagi anak-anak, pada saat itu pun banyak yang merengek ingin pergi ke pesantren Parakan. Tujuannya sama dengan mereka yang dewasa, yakni meminta doa untuk bambu runcing yang dibuatnya hingga meminta doa kekebalan senjata dan peluru. Tentu saja keinginan tersebut tak bakal diluluskan oleh para orang tua mereka dengan berbagai alasan.